Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encep Minar R dengan NIM 120305039 akan mencoba memaparkan tutorial cara membuat gugatan dalam hukum perdata. Video ini selain dibuat untuk memberikan pemahaman kepada penonton mengenai tutorial bagaimana cara membuat surat gugatan, video ini juga dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik penanganan perkara perdata dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Jamaluddin beserta Bapak Wawan Muhammad Hariri. Baik, sebelum saya memaparkan secara singkat mengenai bagaimana tutorial membuat surat gugatan perdata, saya akan mencoba secara singkat menjelaskan eh, apa yang menjadi definisi dari gugatan itu sendiri dan apa yang menjadi unsur-unsur gugatan. Jadi pada dasarnya gugatan merupakan suatu surat yang diajukan oleh penguasa, artinya orang yang diberikan kuasa, kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang diantaranya memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Kemudian, unsur-unsur yang menjadi unsur gugatan diantaranya yang pertama memuat tanggal gugatan, yang kedua ditujukan kepada ketua pengadilan negeri, yang mana yang dalam surat tersebut beserta alamatnya. Yang ketiga, tulisan perihal gugatan perdata prestasi atau gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang disertai dengan objek perkaranya. Kemudian yang keempat, penyebutan sebagai penerima kuasa. Yang kelima, identitas penggugat. Kemudian penegasan berdasarkan surat kuasa tunggal. Kemudian penyebutan penggugat. Kemudian identitas tergugat dan penyebutan tergugat serta uraian posita untuk pokok perkara dan petitum. Baik, seperti yang terlihat di layar, saya akan mencoba memberikan penjelasan tutorial bagaimana pembuatan surat gugatan terhadap contoh perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dalam hal ini objek perkaranya pelanggaran terhadap hak cipta. Telah dijelaskan di awal bahwa unsur pertama dalam surat gugatan itu yang pasti terdapatnya tanggal dibuatnya surat gugatan tersebut. Baik, di sini dapat dilihat di sisi pojok kanan atas itu terdapat tanggal yang memberikan keterangan bahwa surat gugatan ini dibuat pada tanggal 30 Juni 2023 di Bandung, begitu ya. Kemudian di sini jika teman-teman dilihat terdapat logo, logo kantor hukum maupun law firm yang mana menjadi penerima kuasa dari penggugat untuk membuat surat gugatan ini. Sebetulnya logo ini tidak begitu wajib dalam pembuatan surat gugatan, namun eh, alangkah lebih baiknya penempatan logo itu dicantumkan di dalam surat gugatan. Kemudian selanjutnya di sini terdapat perihal, yang mana perihal ini dalam surat berfungsi sebagai pemberi keterangan apa yang menjadi pokok dalam suratan ini. Di sini perihal gugatan perdata perbuatan melawan hukum karena tadi pokok perkaranya itu mengenai perbuatan melawan hukum yang mana objeknya pelanggaran terhadap hak cipta. Baik, selanjutnya di sini terdapat keterangan yang memuat surat gugatan tersebut ditujukan kepada pengadilan mana, yang mana ini berkaitan dengan domisili penggugat. Ketika ketika tergugat misalkan berdomisili di Bekasi, maka surat gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi tentunya. Dalam contoh kasus ini, tergugat kebetulan beralamat di Bekasi, berdomisili di Bekasi, sehingga dalam surat gugatan ini, surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi. Kemudian disertakan juga alamatnya. Kemudian selanjutnya unsur yang ketiga itu berkaitan dengan siapa saja pihak-pihak yang dikatakan sebagai penerima kuasa dari penggugat yang mengajukan gugatan.
Dalam contoh ini dimisalkan terdapat 3 orang advokat yang menjadi penerima kuasa dari si penggugat. Di sini tertera nama, kemudian NIK dari para penerima kuasanya, kemudian pekerjaan, nomor induk advokat, masa berlaku advokat, kemudian alamat para penerima kuasa atau advokat tersebut. Kemudian di sini juga perlu dicantumkan mengenai alamat dari para penerima kuasa, alamat kerja, misalnya di kantor hukum atau di kantor pengacara, itu dicantumkan alamat kantornya. Dan yang paling penting di sini adalah mencantumkan kalimat pemberi kuasa. Jadi di list data para penerima kuasa tersebut di bawahnya perlu dicantumkan kembali, ditegaskan kembali bahwa mereka merupakan para penerima kuasa dari si penggugat. Begitu. Kemudian eh, selanjutnya kita beralih ke identitas penggugat. Di sini penggugat perlu dicantumkan identitasnya, memuat nama tentu saja, kemudian NIK, agama, kewarganegaraan, kerjaan, kemudian alamat dari penggugat. Kemudian di sini juga yang paling penting adalah keterangan yang menyatakan bahwa identitas tersebut merupakan identitas penggugat. Artinya ada pernyataan yang menyatakan bahwa uh, ialah merupakan seorang penggugat gitu. Kemudian dilanjutkan dengan tergugat. Di sini juga sama halnya seperti penggugat, tergugat juga harus dinyatakan identitasnya dengan lengkap. Tentu saja terdapat nama, kemudian NIK, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan juga alamat. Dan yang paling penting juga di sini dimuat pernyataan selanjutnya disebut tergugat. Begitupun sama halnya dengan penggugat, itu ada pernyataan selanjutnya disebut penggugat bagi penggugat, dan selanjutnya disebut tergugat bagi tergugat. Kemudian unsur yang paling penting dalam surat gugatan itu mengenai duduk perkaranya. Dalam kasus contoh ini, gugatan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara pelanggaran terhadap hak cipta, teman-teman dapat memaparkan secara rinci, secara terlegalisasi dan berdasarkan pada dasar-dasar hukum dalam duduk perkara ini. Seperti yang dicontohkan di sini, itu pokok perkaranya tentang pelanggaran terhadap hak cipta, maka si penerima kuasa dalam hal ini para advokat itu harus memaparkan secara kronologis bagaimana kliennya bisa dirugikan oleh perbuatan tergugat dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan secara kronologis, juga disampaikan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar gugatan yang diajukan. Di sini uraian kejadian dirangkai secara kronologis, kemudian dikorelasikan dengan dasar hukum karena di sini perkara berkaitan dengan hak cipta, maka digunakanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di sini juga lebih detail dalam pasal 59 ayat 1 mengenai apa saja yang menjadi cakupan dari hak cipta dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga dalam duduk perkara juga dicantumkan apa yang menjadi petitum atau hal yang diinginkan oleh klien kita sebagai penerima kuasa gitu, dalam hal ini advokat. Petitum itu harus dituliskan dengan jelas apa yang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembuatan surat gugatan ini. Di sini dapat dilihat ini contoh petitum. Yang pertama mengabulkan gugatan penggugat secara seluruhnya, yang kemudian menyatakan bahwa perbuatan tergugat tersebut merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian yang ketiga menghukum tergugat untuk membayar kerugian. Ini juga yang menjadi inti petitum, bagaimana penggugat itu menggugat
supaya gugatan itu terkabulkan sehingga penggugat itu terpenuhi semua hak-haknya. Kemudian di dalam duduk perkara juga dicantumkan subsidiar yang mana selalu berkaitan dengan asas ex aequo et bono, yang mana jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya. Dan yang terakhir di sini tidak lupa eh, memuat identitas para penerima kuasa, dalam hal ini advokat sebagai penutup juga. Di sini hormat kami kuasa hukum penggugat, dan dituliskan juga deretan nama-nama advokatnya. Di dalam contoh ini tidak disertakan tanda tangan, namun memang seharusnya disertakan tanda tangan dan juga penempatan materai. Kira-kira demikian tutorial singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.